Perang Rusia-Ukraina kembali memanas. Dalam semalam, Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh 155 drone Ukraina. Jumlah terbesar dalam satu malam sejak perang meletus Februari 2022. Ini bukan sekedar bentrokan biasa, ini adalah tanda bahwa eskalasi menuju titik paling berbahaya baru saja dimulai. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan udara besar-besaran terjadi pada Kamis malam hingga Jumat pagi, 11 hingga 12 Juli 2025. 155 drone Ukraina berhasil dicegat, 53 unit ditembak jatuh di wilayah Kursk dekat perbatasan Ukraina. Sisanya tersebar di berbagai wilayah lain termasuk Tula, Lipetsk, dan bahkan mendekati Moskow. Serangan ini terjadi antara pukul 23 hingga 7 waktu Moskow dengan sistem pertahanan Rusia aktif sepanjang malam. Serangan udara ini bukan tanpa korban. Di wilayah Lipetsk, 1 orang tewas dan 1 luka-luka akibat drone jatuh dan memicu kebakaran di area pertanian Kelevensky, 400 km dari Moskow. Di Tula, 1 orang juga dilaporkan tewas dan 1 lainnya terluka. Meski drone Ukraina tidak selalu bersenjata berat, dampaknya tetap mematikan saat mengenai infrastruktur sipil. Tak tinggal diam, Rusia membalas dengan menggempur kota-kota di Ukraina. Di Chuguyev, wilayah Kharkiv, 2 rumah hancur total dan bangunan rumah sakit rusak. 3 warga sipil terluka dalam serangan tersebut. Di ibu kota Kiev, 28 orang luka-luka akibat rentetan penembakan pada Kamis, termasuk 2 anak di bawah umur. Ini adalah bagian dari strategi Rusia yang semakin agresif dalam beberapa minggu terakhir. Para analis menyebut serangan drone Ukraina kali ini adalah yang terbesar sejak invasi dimulai Februari 2022. 155 drone bukan hanya angka, ini menunjukkan kemampuan Ukraina untuk meningkatkan produksi atau suplai drone meski dalam tekanan logistik. Rusia merespon dengan mengerahkan sistem pertahanan berlapis termasuk S-400, Pantsir, dan elektronik jammer. Serangan ini bisa jadi bagian dari strategi Ukraina untuk 1. Mengalihkan perhatian Rusia dari front timur, 2. Mencari titik lemah pertahanan dalam negeri Rusia, 3. Meningkatkan tekanan psikologis ke warga sipil Rusia. Di balik layar, banyak pihak melihat ini sebagai bagian dari perang proksi antara NATO dan Rusia. Amerika Serikat dan sekutunya terus memasok drone, pelatihan, dan intelijen ke Ukraina. Beberapa drone bahkan diyakini menggunakan teknologi AI dan GPS canggih, hasil pengembangan barat. Di sisi lain, Rusia mendapat pasokan drone dari Iran serta bantuan teknis dari Cina dan Korea Utara. Konflik ini makin menyerupai medan uji coba senjata generasi baru, bukan lagi sekedar perang konvensional. Sementara perang terus membara, Amerika Serikat dikabarkan tengah intens berkomunikasi dengan kedua belah pihak untuk membuka jalan diplomasi. Namun, Rusia menuntut pengakuan atas wilayah yang telah mereka kuasai. Ukraina bersikeras agar Rusia mundur sepenuhnya dan membayar ganti rugi. Negara-negara Eropa khawatir konflik ini melebar dan tidak terkendali. Tanpa kompromi, perang bisa berlangsung selama bertahun-tahun ke depan. Eskalasi drone dan rudal ini menandai babak baru dalam konflik Rusia-Ukraina. Yang dikhawatirkan, Ukraina akan mulai menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia. Rusia bisa meningkatkan penggunaan senjata jarak jauh ke kota-kota besar Ukraina. Potensi penggunaan senjata nuklir taktis kembali dibahas secara tertutup di forum militer. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa menang, tapi siapa bertahan lebih lama. 155 drone ditembak jatuh, tapi ribuan nyawa sudah melayang di kedua sisi. Perang ini belum usai, dan setiap malam ada keluarga yang kehilangan ayah, ibu, anak, karena keputusan para pemimpin.